Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya? Masih sehat dan semangat dong? Harus ya. Nah, balik lagi nih dengan aku Salmita. Di pertemuan kita yang ketiga ini, kita akan mempelajari materi mengenai lapisan bumi. Apa sih tujuan dari kita belajar materi lapisan bumi? Yang pertama, memahami susunan lapisan bumi. Yang kedua, menjelaskan masing-masing penyusun lapisan bumi. Yang ketiga, menyebutkan beberapa batuan dan mineral yang bermanfaat bagi manusia. Yang ketiga, memahami pengertian gunung api dan tsunami. Yang keempat, menyebutkan dan menjelaskan penyebab terjadinya gempa serta tanda-tanda tsunami. Yang keenam, menyebutkan tindakan tanggap bencana. Sebelum kita masuk ke materi, aku mau nanya nih, kenapa sih di Indonesia sering terjadi bencana, khususnya gempa bumi? Ada yang tahu nggak nih jawabannya? Hubungannya yaitu dengan letak geografis dari Indonesia. Iya, bener banget. Indonesia sering terjadi gempa bumi karena Indonesia ini terletak di antara 3 lempeng besar dunia nih, teman-teman. Lempeng apa aja? Indonesia itu terletak di lempeng Samudra Pasifik, lempeng Hindia Australia, serta lempeng Eurasia. Nah, lempeng-lempeng ini selalu melakukan pergerakan di bawah tanah. Nah, pergerakan lempeng ini yang menyebabkan terjadinya gempa. Lalu kita masuk ke materinya. Lapisan bumi. Teman-teman tahu nggak sih, bumi yang kita tempati ini terdiri dari beberapa lapisan. Yang paling luar yaitu kerak bumi, kemudian mantel, inti bumi bagian luar, dan inti bumi bagian dalam. Yang pertama, kerak bumi. Kerak bumi, crush atau litosfer, merupakan lapisan bumi yang paling luar dan merupakan lapisan yang menjadi tempat tinggal semua makhluk hidup, serta terdiri dari batuan beku, batuan metamorf, dan batuan sedimen. Ketebalan dari kerak bumi ini sekitar 5-70 km. Dan suhu pada lapisan bumi bervariasi, mulai di bawah 0 derajat Celcius sampai dengan 1100 derajat Celcius. Di kerak bumi ini tidak hanya tersusun dari bebatuan, tetapi juga banyak gas pembentuk bumi. Salah satunya yaitu oksigen sebanyak 46,6%. Selain oksigen juga ada beberapa struktur kimia nih yang jadi pembentuk kerak bumi. Di antaranya ada silikon sebesar 27,7%, aluminium sebesar 8,1%, besi sebesar 5,1%, kalsium sebesar 3,6%, natrium sebesar 2,8%, natrium sebesar 2,6%, dan magnesium sebesar 2,1%. Kerak bumi ini juga bukan merupakan lapisan yang utuh nih teman-teman, tapi disusun lagi, dipecah lagi menjadi 7 blok atau 7 lempeng besar dan ratusan lempeng kecil. Lempeng-lempeng besar tersebut antara lain ada lempeng Samudra Pasifik, kemudian lempeng Hindia Australia, lempeng Eurasia, lempeng Afrika, lempeng Amerika Selatan, serta lempeng Amerika Utara. Seperti yang kita ketahui tadi teman-teman, Indonesia itu terletak di antara 3 lempeng besar dunia. Nah, hal ini juga memberi dampak buat Indonesia nih teman-teman. Dampaknya yaitu di Indonesia kaya akan kekayaan alam. Seperti dari mineral logamnya, ada tembaga, besi, emas, perak, timah, nikel, dan aluminium. Mineral non-logam seperti fosfat, mika, belerang, fluorid, dan mangan. Mineral industri seperti mineral bahan baku dan bahan baku penolong dalam industri seperti felspar, zeolit, dan diatomea.
mineral energi seperti minyak, gas, dan batu bara atau bituminus lainnya. Lalu apa saja batuan pembentuk kerak bumi? Yang pertama yaitu ada batuan beku. Batuan beku adalah batuan pembentuk kerak bumi yang terbentuk disebabkan adanya cairan magma yang mengalami pembekuan dalam perjalanannya menuju bumi. Batuan beku ini juga dibagi lagi teman-teman, jadi batuan beku dalam, batuan beku luar atau batu leleran, serta batuan beku korok. Contoh dari batuan beku apa aja nih? Iya, contohnya itu seperti granit, kemudian batu obsidian, batu andesit, serta batu profit sienit. Yang kedua ada batuan sedimen atau batuan endapan. Batuan sedimen ini adalah batuan pembentuk kerak bumi yang terbentuk dari berbagai jenis dan macam batu yang lapuk atau hancur, yang kemudian menumpuk dan berlapis-lapis selama bertahun-tahun. Batuan sedimen ini biasanya terdiri dari lapisan batuan kecil, pasir, dan berbagai jenis batuan lainnya. Kemudian yang ketiga ada batuan metamorf. Batuan metamorf merupakan batuan pembentuk kerak bumi yang terbentuk karena terjadi perubahan lanjutan dari batuan sedimen maupun batuan beku lainnya. Perubahan lanjutan tersebut disebabkan oleh adanya pengaruh suhu, tekanan, dan ekosistem yang ekstrim di sekitar batuan tersebut. Yang kedua, ada mantel atau selimut bumi. Mantel atau selimut bumi ini letaknya tepat di bawah kerak bumi, dan lapisan ini juga disebut dengan selubung bumi dengan ketebalan mencapai 2.900 km. Bagian atas dari lapisan ini merupakan batuan padat, dan bagian bawahnya merupakan lapisan batuan liquid atau cair-cair padat. Karena suhu pada bagian ini dapat mencapai 3.000 derajat Celcius dan lapisan ini merupakan pelindung bagian dalam bumi. Selimut bumi ini juga terbagi menjadi beberapa bagian nih teman-teman. Yang pertama ada lapisan litosfer. Lapisan ini merupakan lapisan terluar mantel bumi dengan ketebalan hingga 80 km. Yang kedua ada lapisan astenosfer. Lapisan ini terbentuk di bawah lapisan litosfer dengan ketebalan berkisar antara 100 hingga 400 km. Lapisan astenosfer ini diprediksi sebagai tempat pembentukan magma. Lapisan mesosfer merupakan lapisan terbawah dari mantel bumi. Ketebalannya berkisar antara 2.400 sampai 2.700 km. Kemudian bagian yang paling dalam yaitu inti bumi. Inti bumi merupakan lapisan bumi yang paling dasar dengan ketebalan 3.500 km. Ketebalan lapisan inti luar 2.000 km dengan suhu 2.200 derajat Celcius. Pada lapisan inti dalam suhunya 4.500 derajat Celcius. Bagian inti bumi tersebut tersusun dari nikel dan besi, atau yang biasa disebut dengan ferum, serta sering disingkat sebagai nife. Nikel dan ferum. Nife merupakan logam yang mengandung daya magnetis tinggi, sehingga bumi merupakan sumber magnet yang mampu menarik seluruh bumi sampai atmosfer. Lalu kita masuk ke gunung api. Gunung api ini terbangun atas beberapa komponen dan membentuk sebuah struktur, dan masing-masing komponen memiliki bagian serta fungsi yang saling mendukung, sehingga terbentuk aktivitas gunung berapi tersebut. Lalu apa saja nih bagian dari gunung api? Yang pertama ada struktur kawah. Struktur kawah ini terbentuk akibat adanya aktivitas sebuah gunung berapi. Bagian kawah ini biasanya berbentuk bundaran dan berada pada bagian puncak gunung. Yang kedua ada kaldera. Kaldera ini menyerupai kawah, namun garis tengah kaldera berukuran
lebih dari 2 km. Kaldera sendiri tersusun dari beberapa bagian, antara lain kaldera letusan akibat letusan besar yang melemparkan sebagian besar tubuh kaldera tersebut. Yang ketiga ada rekahan dan graben. Rekahan atau patahan dan graben merupakan bagian dari gunung berapi yang kemudian yang berupa retakan di bagian tubuh gunung. Yang keempat ada depresi vulkano dan tektonik. Terbentuk karena adanya pergeseran magma asam ke permukaan bumi dalam jumlah yang sangat besar. Lalu ada gunung api berdasarkan aktivitasnya nih teman-teman. Yang pertama ada gunung api aktif. Gunung api aktif adalah gunung api yang masih aktif melakukan aktivitas vulkanis. Aktivitas vulkanis itu seperti apa? Aktivitas vulkanik ini dicirikan dengan gunung tersebut mengeluarkan asap pada bagian kawah. Kemudian sering terjadi gempa tektonik di kawasan gunung tersebut. Dan juga terdapat letusan-letusan secara berkala. Contohnya apa gunung yang masih aktif di Indonesia? Contohnya yaitu Gunung Stromboli, Gunung Merapi, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Anak Krakatau, Gunung Tengger, dan Gunung Gamalama. Yang kedua ada Gunung Api Mati. Gunung Api Mati itu gunung yang tidak menunjukkan tanda-tanda atau kegiatan vulkanis atau erupsi sejak tahun 1600. Jadi sudah tidak ada lagi kegiatan vulkanis ya, teman-teman. Contoh gunung api yang sudah mati di Indonesia apa saja? Contohnya yaitu Gunung Patuha, Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, dan Gunung Maria. Kemudian yang ketiga ada gunung api istirahat. Adalah gunung api yang sudah tidak menunjukkan aktivitas vulkanisme, namun masih berpotensi untuk bangkit kembali melakukan aktivitas vulkanisnya. Contohnya apa gunungnya? Contohnya adalah Gunung Cermai, Gunung Ungaran, Gunung Merbabu, dan Gunung Kelut. Lalu kita masuk ke gempa bumi. Apa sih yang menyebabkan terjadinya gempa bumi? Yang pertama yaitu ada gempa bumi runtuhan. Gempa bumi runtuhan ini diakibatkan dari runtuhan lubang-lubang interior bumi, di mana terdapat gua atau tambang batuan atau mineral dalam bumi yang menyebabkan getaran di atas permukaannya. Kemudian ada gempa bumi tumbukan. Gempa bumi tumbukan ini biasanya diakibatkan oleh adanya tabrakan benda di langit atau tabrakan meteor sehingga menyebabkan adanya getaran di bumi. Yang ketiga ada gempa bumi vulkanik. Dari namanya nih vulkanik, berarti gempa bumi ini disebabkan oleh aktivitas letusan gunung api. Kemudian yang keempat ada gempa bumi tektonik. Pasti teman-teman sering mendengar istilah ini dong. Ya benar, gempa bumi tektonik merupakan gempa bumi yang diakibatkan oleh pergeseran lempeng bumi tadi. Seperti yang kita ketahui di awal tadi ya teman-teman. Karena Indonesia terletak di 3 lempeng besar dunia, maka di Indonesia itu sering terjadi gempa bumi. Dan dinamakan gempa bumi tektonik karena terjadi akibat adanya pergeseran lempeng bumi. Dan yang kelima yaitu gempa bumi buatan. Gempa bumi buatan ini terjadi akibat adanya tenaga nuklir. Lalu apa aja sih dampak yang ditimbulkan dari bencana gempa bumi ini? Dampak fisik, yaitu yang pertama ada bangunan rusak, hancur, roboh, kemudian juga mengakibatkan longsor, lalu banyak korban jiwa, dan yang terakhir, jika gempanya juga terjadi di dasar laut, maka akan mengakibatkan tsunami.
Lalu dampak sosialnya yaitu menimbulkan kemiskinan, kelaparan, wabah penyakit, serta melumpuhkan politik dan sistem perekonomian. Lalu kita masuk ke tsunami. Tsunami berasal dari bahasa Jepang yang berarti su pelabuhan dan nami berarti gelombang, yang secara harfiah berarti ombak besar di pelabuhan. Dan secara ilmiah, tsunami adalah perpindahan badan air yang disebabkan oleh perubahan permukaan air laut secara vertikal yang berlangsung dengan tiba-tiba. Lalu apa aja sih penyebab tsunami? Tsunami disebabkan yang pertama oleh gempa bumi yang terjadi di bawah laut. Kemudian letusan gunung api di bawah laut. Terjadinya longsor di bawah laut serta hantaman meteor. Dampak dari tsunami yang pertama yaitu terjadi kerusakan di mana-mana, jatuh korban jiwa, serta banyak korban yang mengalami trauma. Untuk dampak sosialnya yaitu menimbulkan kemiskinan, kelaparan, wabah penyakit, serta melumpuhkan politik dan sistem perekonomian. Lalu bagaimana nih kita bisa mengetahui tanda-tanda jika akan terjadi tsunami? Yang pertama itu ada gerakan tanah. Biasanya nih, sesaat sebelum terjadinya tsunami itu akan terasa pergerakan tanah di daerah pantai. Gerakan ini timbul karena adanya penjalaran gelombang di lapisan bumi. Kemudian ada riakan air laut. Lalu air laut surut secara tiba-tiba. Dan yang terakhir terjadi angin dengan hawa agak dingin dari biasanya bercampur dengan bau garam laut yang cukup kuat. Dan yang terakhir yaitu bagaimana tindakan kita ketika terjadi bencana. Yang pertama, kita harus mengetahui nih letak pintu, lift, tangga darurat ketika kita berada di suatu tempat. Sehingga ketika terjadi bencana, kita tahu harus keluar melalui arah mana. Lalu saat terjadi bencana, kita harus melindungi badan dan kepala kita dari reruntuhan bangunan. Jika kalian berada di lantai 1, maka kalian bisa langsung lari meninggalkan tempat. Namun jika kalian berada di lantai 2 atau lantai atas, kalian lebih baik bersembunyi di bawah meja. Lalu ketika kalian sudah di luar bangunan, kalian harus menghindari gedung, tiang listrik, dan pepohonan, serta kemudian perhatikan tempat kalian berdiri, hindari retakan tanah. Jika kalian tinggal di daerah pantai, maka jauhi pantai untuk menghindari bahaya tsunami. Jika di daerah pegunungan, maka kalian harus menjauhi daerah-daerah bukit agar tidak terjadi longsor. Kemudian jika kalian sedang mengendarai kendaraan seperti motor atau mobil, usahakan langsung turun atau keluar dan menjauhlah dari kendaraan tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari jika terjadi pergeseran atau kebakaran. Dan yang terakhir, kalian harus belajar melakukan P3K. Kemudian kalian juga harus mengetahui nih gimana menggunakan pemadam kebakaran. Dan juga harus mencatat nomor-nomor telepon penting ketika terjadi bencana. Nah, sekian materi untuk pertemuan kali ini. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Semangat terus dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.